warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kita absen terlebih dahulu yang tidak hadir. Oke, caranya tadi ada mengatakan atau menyebutkan tentang salah satu ya jenis barang yang ada di pasar. Karena kita berhubungan dengan materi hari ini adalah tentang pasar. Ya, jadi kalau misalnya yang ada yang hadir berdiri, ya, mengucapkan satu kata dari jenis barang yang ada di pasar. Paham? Alfi Fadila, Arkana Nur Faida, Baju. Dapa Fadliansa, Elma Nadia, Ada. Iqbal Udin, Kopi. berdiri Iqbal. Ya, Muhammad Iji Nur Salim, Mangga Bu. Mangga, Nia Febriani, Sapu. Regina Ayu Putri, Strawberry, Ririn Ariyanti, Kerudung. oke, Novita, Jeruk, Siti Salsa Sabila, Semangka, Siti Sadatun, Patu, Sri Rahayu, Melon. Tasya Amelia, Sendal. Tia Samratul Hayat, Tomat. Tri Supadri, Mas. Ubadillah, Anggur, Fitri Okta Amelia, Nur Siva, Nas, terus Mutiara aja. Bayam. Oke. Ada lagi yang belum terpanggil? Sudah Dua. Yang satu adalah Pak Ferdiansa. Ya. Sebelum kita ke materi, kita menyanyikan lagu yang kalian inginkan apa? Lagu apa namanya? Lagu nasionalnya. Jadi apa? Indonesia Raya. Indonesia Raya. Ayo, nyanyi apa? Pancasila. Garuda Pancasila. Boleh siapa yang mau memimpin Garuda Pancasila? Maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju, satu, dua. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Ya, bagaimana pembelajaran hari ini? Sudah siap semua? Sudah. Siap. Mari kita mulai saja dengan mengingatkan materi yang minggu kemarin. Siapa yang masih ingat tentang materi yang minggu kemarin? Tentang pasar dan jenis-jenis. Nah, siapa yang berpendapat atau mengungkapkan pendapatnya tentang apa sih pasar? Ya, silakan Pak. Pasar adalah suatu tempat yang mempertemukan penjual dan pembeli untuk transaksi barang secara langsung. Oke, secara langsung atau tidak? Langsung. Adalah pasar ya. Oke, yang lain mungkin bisa mengungkapkan? Atau yang lain jenis-jenis pasarnya ada apa saja kemarin? Ada pasar abstrak, dan pasar konkret. Ya. Kalau pasar abstrak dan konkret itu termasuk ke dalam atau jenis pasar berdasarkan apa? Berdasarkan wujudnya. Kemarin kan di ini juga ada ya. Oke, kita lanjutkan sekarang ke materi yang baru. Masih melanjutkan materi masih tentang pasar, di mana ini ada kita membahas mengenai peran pasar dan bentuk daripada pasar. Ya, masih sekitar pasar gitu nih. Ya. Tujuan pembelajarannya, tujuan pembelajaran hari ini
Ya, tujuan pembelajarannya adalah tadi yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan bentuk atau struktur pasar dengan benar. ya, berarti kalian diharapkan untuk ya menjelaskan atau memahami tentang peran pasar, ya memahami tentang peran pasar dan mampu juga untuk menjelaskan tentang ya bentuk-bentuk daripada pasar. Ya, seperti itu. Itulah tujuan yang harus kita capai hari ini. Ya, silakan kita amati. Yang kemarin juga kita sudah belajar tentang pasar, kita amati pasar. Nah, apa sih perannya gitu kan? Ya, peran pasar itu seperti apa sih? Apa peran daripada pasar itu? Mungkin di pasar itu kamu kemarin sudah tahu lah, ada di pasar itu ada apa saja, kegiatan apa saja yang terjadi di sana. Nah, sekarang perannya apa pasar ini? Sebagai apa? Perannya sebagai apa? Menjual belikan barang, Jual beli barang, ya, barang atau jasa. Apa lagi? Peran pasar. Untuk apa tuh pasar itu? untuk kebutuhan Untuk mengatur kegiatan produksi. Peran pasar untuk mengatur kegiatan produksi. Ya, kegiatan produksi di situ apa saja? Ya, ada yang memproduksi barang di sana. Hasil pasar itu adalah memproduksi hasil daripada produksi barang, produksi perusahaan, memproduksi perusahaan dijual di pasar. Ya, terus apa lagi katanya? Menetapkan harga dan nilai. Terus ada lagi peran pasar? mendistribusikan barang dan jasa. Oke, mendistribusikan barang dan jasa. Hasil produksi didistribusikan ya, ke konsumen. Ya, seperti itu. Apa lagi? Menentukan Oke, terus apa lagi? menentukan stok barang untuk keperluan jasa. Barang itu adalah dari peran daripada pasar ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada kita lanjutkan ke bentuk daripada pasar. Nah, mohon disimak dan ada kalau misalkan video ini perlu dipahami oleh kalian. Ya, ini menjelaskan tentang pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Silakan disimak ya, dipahami, disimak. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli baik barang maupun jasa. Jenis-jenis pasar pun juga beragam, ditentukan baik dari transaksi, bentuk kegiatan, waktu, dan jenis barang yang dijual. Bahkan jenis pasar pun juga masih dikelompokkan menurut bentuk dan strukturnya. Dalam buku Ekonomi Makro 2007 karya Sugiarto dan kawan-kawan, pasar tersebut terbagi menjadi dua pasar, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Jadi, apa itu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna? Yang pertama yang akan kita bahas adalah pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna. Kecepatan, silakan di dulu. Sudah, mulai lagi, bisa? Sempurna atau perfect competition market merupakan suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli sangat banyak dan produk yang ditawarkan sejenis. Pasar persaingan sempurna memiliki banyak penjual atau pembeli yang sama-sama mengerti keadaan pasar. Barang yang diperjualbelikan dalam pasar sempurna adalah sejenis atau homogen. Selain itu, penjual atau pembeli tidak bebas menentukan harga karena sudah ditentukan oleh kekuatan pasar. Contoh
ini adalah gambar beras dan batu bara. Keduanya adalah contoh dari barang-barang yang dijual di pasar persaingan sempurna. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, banyak pembeli dan penjual. Yang kedua, produk yang ditawarkan terkesan homogen. Yang ketiga, setiap perusahaan mudah untuk masuk dan keluar pasar atau free entry and exit. Yang keempat, kedua pihak dalam transaksi memiliki pengetahuan lengkap tentang produk, kuantitas, harga, dan kondisi pasar. Yang kelima, tidak ada biaya transportasi dan periklanan. Yang keenam, bebas dari campur tangan pemerintah. Yang ketujuh, harga untuk suatu produk seragam di pasar diputuskan oleh permintaan dan penawaran pelaku pasar. Tidak ada perusahaan yang dapat mempengaruhi harga. Itulah sebabnya mengapa perusahaan-perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Silakan. Nanti dulu ciri-ciri daripada pasar persaingan sempurna. Dan ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Dicermati, dipahami. Cirinya banyak pembeli dan penjual. Produk yang ditawarkan itu adalah homogen. Homogen itu sama. Jadi lanjut. Menjadi price taker. Yang kedelapan, setiap perusahaan mendapatkan laba secara normal sehingga tidak ada keuntungan dan kerugian yang berlebihan. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna terdiri dari sedikit penjual, namun banyak pembeli. Pada pasar ini, para penjual dapat menentukan harga barang. Barang yang diperjual belikan tersebut memiliki jenis yang berbeda atau terdapat berbagai jenis barang. Persaingan tidak sempurna. Pahami persaingan tidak sempurna. Objek. Contoh dari pasar persaingan tidak sempurna ini adalah ketika Anda pergi ke pasar, lalu Anda mampir ke sebuah toko A, membeli sebotol Sempo dan So 2-in-1 sea salt dengan harga 45.000. Kemudian Anda pergi ke toko B dan menanyakan barang yang sama, dan ternyata di sana Anda akan ditawarkan dengan harga yang lebih mahal, yaitu 55.000. Ini adalah salah satu contoh dari pasar persaingan tidak sempurna, yang dimana para penjual bebas menentukan harga dengan sendirinya. Ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, hanya terdapat sedikit penjual dengan sangat banyak pembeli. Yang kedua, harga ditentukan oleh kereta api dan PLN.
lain untuk membeli di situ. Selain itu, keuntungan hanya terpusat ke satu perusahaan dan terjadi eksploitasi pembeli. Contohnya seperti PLN, PDAM, PT KAI, Pertamina, dan lain-lain. Pasar monopoli. Ya, pasar monopoli. Lanjut kedua, dan pasar monopolistik. Pasar monopoli memiliki ciri-ciri. Yang pertama, hanya satu penjual sebagai pengambil keputusan harga. Yang kedua, penjual lain tidak dapat menyaingi dagangannya. Yang ketiga, pedagang lain tidak dapat masuk karena adanya hambatan undang-undang atau peraturan. Yang keempat, jenis barang yang diperjualbelikan tersebut hanya semacam. Yang kelima, tidak ada campur tangan dari pemerintah dalam masalah penentuan harga. Yang kedua adalah pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik merupakan pasar dengan banyak penjual yang menjual barang yang bernilai corak. Pasar ini dijumpai di sektor perdagangan eceran dan jasa, misalnya salon, toko kelontong, dan lainnya. Pasar persaingan monopolistik memiliki kelebihan, yaitu penjual tidak sebanyak seperti pasar persaingan sempurna. Produsen akan terpacu untuk kreatif, pembeli tidak mudah berpindah dari produk satu ke produk lain. Sedangkan kelemahannya yaitu penjualan dari pasar ini memakan biaya mahal karena membutuhkan adanya riset dan pengembangan produk. Persaingan sangat berat karena pasar ini umumnya didominasi oleh berbagai jenis produk ternama. Pasar ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, terdapat banyak penjual dan pembeli. Barang yang dihasilkan sejenis namun coraknya berbeda, seperti sabun, minyak goreng, pasta gigi, dan sebagainya. Yang kedua, terdapat banyak penjual yang memiliki pasar yang sama, sehingga tidak terdapat satu penjual yang menguasainya. Yang ketiga, penjual dapat dengan mudah menawarkan barangnya di pasar. Yang keempat, penjual memiliki sedikit kekuasaan dalam mempengaruhi dan menentukan pasar. Yang kelima, adanya peluang guna bersaing dalam keanekaragaman jenis barang yang dijual. Yang ketiga adalah pasar oligopoli. Pasar oligopoli merupakan pasar yang terdiri dari beberapa penjual yang menjual suatu barang tertentu, sehingga penjual satu dan lainnya dapat mempengaruhi harga. Contohnya, perusahaan motor, perusahaan rokok, mobil, industri telekomunikasi, dan lainnya. Adapun kelebihan dari pasar oligopoli adalah barang yang dihasilkan memiliki beragam corak, efisiensi dalam menggunakan sumber daya, dan pengembangan teknologi serta inovasi. Sedangkan kelemahan pasar oligopoli yaitu persaingan harga yang ketat dan banyak rintangan untuk masuk ke pasar oligopoli. Pasar oligopoli memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah terdapat sedikit penjual, sehingga keputusan dari salah satu penjual di pasar akan mempengaruhi penjual lainnya. Yang kedua, produk yang berstandar. Yang ketiga, kemungkinan terdapat penjual lain untuk masuk ke pasar masih terbuka. Dan yang keempat, peran iklan yang besar dan berpengaruh terhadap penjualan. Dari gambar ini, bisakah kalian menebak mereka
gambar-gambar ini silakan tebak dari materi yang tadi kalian pahami. Sekarang tebak gambar-gambar ini. Ya, gambar nomor 1 ini yang ditunjuk, ini masuk ke dalam pasal apa? Ya, persaingan tidak sempurna, tapi bentuknya seperti apa? Persaingan tidak sempurna kan ada 3, ada monopoli, ada monopolistik, ada oligopoli. Nah, contoh ini, contoh gambar ini termasuk ke dalam mana? Pasar monopoli. Oke, yang gambar ini terdiri dari beberapa perusahaan. Pasar oligopoli. Beberapa perusahaan, ada perusahaan Unilever. Jadi satu perusahaan itu terdiri dari beberapa produk. Ya, monopolistik. Oke, ini PDAM termasuk ke Oligopoli. PDAM masuk ke monopoli. Nah, kalau yang ini baru oligopoli. Oligopoli itu ada satu perusahaan yang terdiri dari beberapa barang yang memasoknya. Ya, contoh seperti perusahaan motor. Nah, perusahaan motor itu dipasok ada berbagai macam merek motor. Ya, ada mungkin motor apa? Berbagai macam merek motor, ada Honda, ada Yamaha, Suzuki gitu kan. Nah, satu perusahaan itu adalah yang dipasok beberapa perusahaan. Itu adalah oligopoli. Satu perusahaan memasarkan satu barang yang sama, merek namanya motor, tapi mereknya berbeda. Oligopoli. Ya. Nah, kalau yang ini monopolistik, nah itu bedanya beberapa perusahaan. Jadi satu barang, gitu kan, itu monopolistik. Terus kita lanjutkan. Nah, setelah memahami, kalian sudah mendengarkan dari video tadi, ya, mungkin ada yang perlu ditanyakan? Itu kalau tidak ada, berarti kita lebih jelasnya adalah, nah silakan. Ini tadi kita membahas mengenai peran daripada pasar, ya, peran pasar itu adalah daripada kegiatan produksi. Ya, menetapkan harga dan nilai, seperti itu adalah peran daripada pasar mendistribusikan barang. Ya, pasar hasil produksi didistribusikan di pasar, jadi itu adalah pendistribusian barang dan jasa. Menentukan jumlah pembeli dan penjual. Ya, itu adalah peran daripada pasar. Menentukan stok barang untuk keperluan masa yang datang. Lanjut, ada melakukan promosi, ya, di pasar itu sudah tuh ada promosi. Nah, ini tadi sudah kita bahas mengenai bentuk-bentuk dari pasar. Ada pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Nah, yang termasuk di dalam contoh dari pasar persaingan sempurna apa kira-kira? Tadi sudah dicontohkan di video. Yang termasuk ke dalam pasar persaingan sempurna apa contohnya? Ya, beras, batu bara, ya, salah satu juga. Jadi persaingan sempurna itu di mana para penjual dan para pembeli itu adalah banyak, gitu kan, banyak pembeli dan penjualnya. Nah, tetapi penjual dan pembeli itu tidak boleh atau tidak bisa menentukan harga. Ya, jadi tidak dapat dipengaruhi oleh harga. Jadi harga itu ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Interaksi antara pembeli dan penjual baru terjadi harga akan seperti itu, persaingan sempurna. Ciri-cirinya tadi sudah kita bahas juga, ya, pada persaingan sempurna itu banyak pembeli dan penjual. Ciri-cirinya kedua adalah barangnya apa? Barangnya di mana? Katanya? Hah? Sama atau homogen, ya, barangnya itu sama. Barangnya sama, itu homogen. Nah, itu jadi tidak dapat dipengaruhi dengan harga, ya, adanya kebebasan untuk masuk keluar daripada yang penjual tersebut, gitu kan, di pasar tersebut. Nah, setiap adanya kebebasan untuk mengambil keputusan. Silakan penjual itu boleh keluar masuk itu di pasar persaingan sempurna. Kalau mereka mungkin merasa rugi, mungkin dia akan keluar, gitu kan, seperti itu.
diperbolehkan untuk keluar masuk di pasar persaingan sempurna. Nah, ciri-cirinya. Oke, kita lanjutkan lagi ke tadi ada persaingan tidak sempurna. Ya, ada pasar monopoli, ada pasar oligopoli, dan ada pasar monopoli. Ya, ciri daripada pasar monopoli gimana tadi artinya? Cirinya pasar monopoli? Hanya satu penjual, kita tidak bisa membeli barang ke yang lain. Contohnya tadi pasar monopoli masuk ke pasar apa? Ada apa tadi pasar monopoli contohnya? Adalah PLN, kereta api, Pertamina, ya. Nah itu adalah pasar monopoli, jadi dikuasai oleh satu perusahaan saja. Ya, kita tidak bisa memilih beli kemana lagi barang yang tidak ada. Kalau kita tidak beli ke Pertamina, mungkin tidak bukan bensin kan seperti itu. Nah, pasar oligopoli, tadi contohnya apa pasar oligopoli? Ya, ada perusahaan motor, ada perusahaan mobil misalnya. Adalah perusahaan motor, mobil dari beberapa perusahaan yang memasoknya itu adalah beberapa perusahaan. Jadi terdiri dari oligopoli itu satu perusahaan, ya, tempat di mana barang tersebut diperjualkan, tapi terdiri dari beberapa pemasok perusahaan tersebut. Contoh misalkan ada perusahaan semen. Nah, pasar semen itu terdiri dari beberapa merek semen. Kira-kira apa saja semen itu mereknya? Ada semen apa saja? Ada semen Padang, semen apa namanya? Bujang mungkin. Pasar semen itu terdiri dari beberapa macam, dipasok oleh perusahaan yang memiliki beberapa macam merek semen. Pasar persaingan monopolistik. Tadi apa katanya monopolistik? Banyak penjual yang menjual barang yang berbeda jualan. Banyak penjual yang menjual berbagai macam beragam. Nah, contohnya seperti apa? Di warung, ya, atau kelongkongan, pasar kelongkongan, atau pasar apa ya, supermarket. Nah, modelnya seperti itu. Itu terdiri dari beberapa, tapi dengan barang yang sama. Ya, contoh gini monopolistik. Kalau kita sehari misalnya beli sabun di toko, di warung harganya itu adalah misalkan sabun itu adalah 3.000. Tapi kalau kita beli ke ke supermarket atau ke Indomaret itu akan berbeda harganya. Berbeda. Walaupun hanya sedikit itu akan berbeda harganya. Nah, kalau gitu berarti kita kan harus memilih mana nih yang lebih murah. Harga barang sama tapi harga berbeda. Itu monopolistik. Jadi di situ ada persaingan harga antara warung dengan Indomaret atau Alfamart. Ya, berarti kita memilih yang mana yang kita beli itu. Berarti yang murah adalah di warung. Biasa. Adalah monopolistik. Ya. Oke. Mungkin ada yang perlu ditanyakan setelah ini? Sudah ada, yang kalau tidak ada berarti kita lebih jelasnya lagi. Silakan sekarang kalian membuat kelompok. Ya, membuat kelompok. Kemarin ada kelompok anggur, ada kelompok apel, ada kelompok pisah, ada kelompok beri. Ya, silakan berkelompok lagi. Berbaur dengan kelompoknya masing-masing.
kerjakan. Gambar tersebut termasuk pasar mana gitu, pasar apa? Terus ada apa yang dijual di pasar tersebut? Akan didiskusikan. Baca ini jelaskan di sini. Apa yang dijual di pasar macam-macam perusahaan yang memperjualbelikan berbagai macam barang beragam. Kan kita mengerti gambar. Pastikan dari gambar itu. Kan berbeda-beda kan, satu macam jenis yang sama tapi berbeda berbeda merek, jenis sabun banyak mereknya. Ada satu perusahaan yang memproduksi sabun bukan sabun saja, kan perusahaan Unilever itu ada pasta gigi dan ada sabun cuci, itu produk-produk Unilever. Jadi satu perusahaan memproduksi berbagai macam jenis. Oh iya, silakan.
Sudah semua? Belum itu. Yang didiskusikan aja.
hasil diskusi kalian di depan kelas. Ya, akan mau yang maju kelompok mana dulu? Kelompok anggur, apel, ataukah markisa, atau blueberry? Silakan. Kelompok apel, ya silakan kelompok apel. Semuanya mohon untuk menyimak hasil daripada kelompok apel. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Fadila sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Nusita sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Nia Febriani sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Iqbalin sebagai sesi tanya jawab. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok apel tentang pasar monopoli. Pertanyaan nomor 1, termasuk pasar apakah gambar di atas? Pasar monopoli adalah kondisi di mana hanya ada satu atau sedikit penjual di dalam pasar sehingga tak ada pihak lain yang menyainginya. Pertanyaan nomor 2, apa yang dijual atau dihasilkan dari tempat tersebut? Bensin, solar, gas. Pertanyaan nomor 3, bagaimana terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli? Pasar ini menjadi bentuk interaksi antara permintaan di mana hanya ada satu produsen yang berhadapan dengan banyak konsumen dan tidak ada tawar menawar. Pertanyaan nomor 4, apa yang akan terjadi apabila aktivitas di tempat tersebut berhenti? Akan menghambat inovasi teknologi pasar atau perusahaan monopoli dan memiliki potensi untuk menghambat inovasi atau proses produksi dalam keadaan tidak ada persaingan. Ada yang ingin ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Siti Sabila dari kelompok anggur. Mengapa terjadinya pasar monopoli? Dapat menjawab. Pasar monopoli dapat terjadi karena seluruh output industri hanya diproduksi dan dijual oleh satu perusahaan saja, sehingga perusahaan tersebut memiliki kekuatan untuk mengatur harga, market. Contohnya yang termasuk pasar monopoli adalah Pertamina, KAI, PLN, dan PAM. Ya, KAI. Apakah itu kereta api Indonesia? Terus KAI, PLN, dan PAM. Ya. Ada yang bertanya lagi? Kenalkan, nama saya Muhammad Rizky Salim dari kelompok Markisa. Apa penyebab timbulnya pasar monopoli? Terima kasih. penyebab timbulnya pasar monopoli katanya. Kenapa adanya pasar monopoli? Mungkin ada kelompok lain yang bisa menjawab? Membantu kelompok anggur. Membantu kelompok anggur mungkin ada? Penyebab terjadinya pasar monopoli, adanya pasar monopoli. Ya. Penyebab terjadinya pasar monopoli
dikuasai oleh satu perusahaan saja. Dia akan menjawab pertanyaan Rizky. Menghambat informasi teknologi pasar atau perusahaan monopoli dan memiliki potensi untuk menghambat inovasi atau proses produksi dalam keadaan tidak ada persaingan. Ya, udah. Yang lain mungkin bisa menambahkan? Yang lain bisa menambahkan? Kelompok lain, kelompok Martisa, kelompok Blueberry, menambahkan. Silakan kelompok Blueberry. Ya, kelompok Blueberry. Adanya hasil cipta atau karya seseorang yang diberikan kepada suatu perusahaan untuk diproduksi. Ya. Ada lagi? Ada lagi yang bertanya? Gimana kembalikan ke pertanyaan atau penanya? Penanya puas? Apakah sudah Cukup puas. Puas. Terus ada lagi yang bertanya? Ada lagi? Tidak ada berarti sudah. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ada aja dulu sebelum kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Perkenalkan, kami dari kelompok Markisa. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi pasar. Perkenalkan, nama saya Sinti Seda Nasipa. Perkenalkan, nama saya Dina Jurti. Perkenalkan, nama saya Mutia Radianti. Perkenalkan, nama saya Fitri Oktamelia. Namanya Muhammad Rizky Nur Salim. Pertanyaan nomor 1, termasuk pasar apakah gambar di atas? Pasar monopoli, karena hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar dan perusahaan itu tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Pertanyaan nomor 2, apa yang dijual atau dihasilkan dari tempat tersebut? Menjual tiket dan menghasilkan penumpang. Pertanyaan nomor 3, bagaimana terjadi interaksi antara penjual dan pembeli? Secara langsung karena akan lebih mudah mendapatkan barang dan jasa. Pertanyaan nomor 4, apa yang akan terjadi apabila aktivitas di tempat tersebut terhenti? Apabila aktivitas tersebut berhenti, maka karena banyak masyarakat yang akan kesulitan mendapatkan transportasi yang lebih murah, mudah, dan cepat. Baik, di sini ada sesi tanya jawab. Masing-masing kelompok memberikan pertanyaan kepada kami. Ada yang mau bertanya? Silakan. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Nia Febriani. Sebutkan ciri-ciri pasar monopoli. Siap, izin menjawab. Ciri-cirinya hanya ada satu orang penjual, terdapat banyak pembeli. Produk untuk pasar monopoli juga tidak memiliki barang penggantian atau subsidi. Yang dekat adanya hambatan untuk masuk ke dalam pasar. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Nggak ada lagi yang bertanya? Oh, ada katanya. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Rin Ariati dari kelompok Blueberry. Apa terjadinya jika pasar monopoli ditutup? Ya. Monopoli keseluruhan ya, boleh ini, boleh KAI, boleh Pertamina, boleh PDAM, PLN. Bagaimana kalau perusahaan itu ditutup? Nah, itu memperjelas saja, memperjelas pertanyaan. Bagaimana kalau pasar monopoli ditutup katanya? Salah satunya ya inilah. Oh, salah satunya contoh
Salah satunya adalah contoh perusahaan. Iya. Bapak ya. Contoh salah satunya adalah perusahaan kayak apabila aktivitas tersebut terhenti, maka akan banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan transportasi yang lebih mudah, murah, dan cepat. Apakah sudah puas dengan jawabannya? Ada yang ingin bertanya lagi? Kami tutup presentasi dari kami. Kalau tidak ada yang menjawab kalau tidak ada yang bertanya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Anggur ingin mempresentasikan tentang pasar oligopoli. Perkenalkan, nama saya Tasya Amelia Rizky sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu sebagai pemateri. Perkenalkan, saya Siti Salasabila sebagai penjawab. Perkenalkan, nama saya Ubedillah sebagai pemateri. 1. Masuk pasar apakah gambar di atas? Pasar oligopoli adalah pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. 2. Apa yang dijual atau dihasilkan dari tempat tersebut? Barang yang dihasilkan dari tempat tersebut adalah contohnya seperti produk rokok, semen, hingga air mineral. Adapun kendaraan seperti sepeda motor dan mobil. 3. Bagaimana terjadi interaksi antara penjual dan pembeli? Karena hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan menguntungkan. 4. Apa yang akan terjadi apabila aktivitas di tempat tersebut terhenti? Mengurangi pendapat, mengurangi pilihan, hingga menyebabkan konsumen mendapatkan kualitas barang dan jasa yang tidak cukup baik. Baik, ada yang mau bertanya? Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Nusita dari kelompok Apel. Apa kelemahan dari pasar oligopoli? Kelemahannya. Kelemahan dari pasar oligopoli. Yang lain mungkin bisa nanti menambahkan jawaban dari kelompok Anggur. Kelemahan dari pasar oligopoli. Mungkin ada yang menambahkan? Belum ada, nanti kelompok usaha. Ibu. Izin menjawab, terdapat hambatan untuk memasuki pasar bagi perusahaan baru, meskipun demikian hambatan ini tidak sekuat pada pasar monopoli. Apakah sudah puas? Ada yang menambahkan? Ibu. Izin menjawab, kelemahan pasar oligopoli adalah bahwa produsen yang telah memiliki modal besar dapat menutup pasar bagi produsen produksi sejenis untuk memasuki pasar karena dibutuhkannya investasi yang besar dan adanya persaingan antar produsen untuk mendapatkan konsumen. Tidak? Tidak ada? Ada yang bertanya lagi? Moderator. Ada yang mau bertanya lagi?
oligopoli. Izin menjawab. Ciri-ciri oligopoli, terdapat banyak pembeli di pasar. Hanya ada beberapa penjual. Produk yang dijual bisa bersifat homogen dan bisa juga berbeda namun memenuhi standar tertentu. Terdapat hambatan untuk memasuki pasar bagi perusahaan baru. Kamu sudah puas? Ada yang mau bertanya lagi? Siap, izin mengenalkan diri. Nama saya Petra Kamelia dari kelompok Markisa. Izin bertanya, bagaimana contoh pasar oligopoli? Selain dari yang didiskusikan, contoh apa lagi? Termasuk pasar oligopoli. Contoh pasarnya. Pasar oligopoli banyak ya. Contohnya apa lagi? Contohnya seperti produk rokok, semen, hingga air mineral. Adapun kendaraan seperti sepeda motor dan mobil. Yaitu Baik, ada yang mau bertanya? ya, Perkenalkan, nama saya Tanda Nurfaya dari kelompok Blueberry. Apakah iklan berpengaruh pada pasar oligopoli? Iklan berpengaruh tidak katanya pada pasar oligopoli. Iklan berpengaruh tidak. Jawabnya? Izin menjawab, berpengaruh. Jelaskan dong. Promosi. Contoh promosi ya. Mempromosikan. Setelah itu promosi, mempromosikan satu barang. Contoh iklan Yamaha kan ya, bisa tuh iklan mobil, iklan apa gitu. Itu oligopoli. Izin menjawab, dalam Mungkin ada yang membantu kelompok lain? izin menjawab, Ya. penggunaan iklan sangat intensif. Iklan adalah salah satu senjata ampuh bagi perusahaan olivologi bersaing dengan perusahaan lain karena iklan sangat berpengaruh terhadap perilaku dan perubahan selera konsumen. Sudah puas dengan jawabannya? Puas. Ada yang mau bertanya lagi? Dan cukup. Cukup sekian dari kelompok Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan perkenalkan, kami dari kelompok Blueberry akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Tanda Nurfaya dari kelompok sebagai moderator. Kenalkan, nama saya Yusuf Fadli sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Tian Sampai sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Ririn Arianti sebagai tanya jawab. Perkenalkan, nama saya Novita Nurusena sebagai tanya jawab. Di sini kami akan menjelaskan tentang monopolistik. Sebelumnya teman-teman sudah tahu kan pasar monopolistik? Belum. Lihat gambar sini. Ya, lihat gambar ini. Ini ada. Jangan lupa kasih W, kasih O,
tadi ada pertanyaan dari kelompok Markisa dengan kelompok tentang iklan, kelompok apa ya tadi ya? Nah itu ada hubungannya ya antara kelompok Markisa dengan kelompok Blueberry ya, itu adalah tentang iklan katanya. Nah di dalam monopolistik katanya gitu kan, pertanyaannya barang tersebut itu harus diiklankan ya, seperti itu ya. Nah mungkin kita sudah tahu satu barang produk baru kalau tidak diiklankan itu mungkin akan seperti apa. Nah ya, di dalam pasar monopolistik kan terdiri dari beberapa macam barang, berbagai macam barang dari satu perusahaan ya. Itu nanti dipromosikan di dalam iklan itu. Nah ini berhubungan dengan inovasi dan teknologi ya. Ada pembaharuan, inovasi dan pembaharuan. Kalau misalkan kemasan satu hanya dari dulu kemasannya itu aja, apakah konsumen menarik kalau tidak? Tidak tertarik untuk membeli. Sehingga perusahaan itu mempunyai inovasi ya, perusahaan punya inovasi, mempunyai ide, gagasan. Nah itu kemasan harus diperbaharui gitu kan, supaya konsumen banyak membeli. Semakin banyak iklan, berarti semakin banyak keuntungan perusahaan yang memproduksi barang tersebut. Nah itu karena canggihnya teknologi ya, berhubungan dengan inovasi dan teknologi ya. Dan sekarang kan teknologi sudah canggih, dia setiap bulan itu akan berubah kemasan-kemasan daripada produk-produk yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Pasti seperti itu ya, itu hanya meluruskan saja. Dan semakin banyaknya inovasi, semakin banyaknya ide gagasan daripada perusahaan tersebut, itu akan semakin banyak menguntungkan bagi perusahaan itu. Jadi ada setiap bulan mungkin akan ada gagasan-gagasan yang lain untuk merubah daripada produk-produknya. Gitu. Ya, tadi ada juga tentang pasar monopoli, ya. Apa ya? Pertanyaan yang tadi, pertanyaan tentang pasar monopoli. Di mana pasar monopoli itu ciri-cirinya apa tadi katanya? Ada hanya satu penjual monopoli. Pertegas aja nih. Ya, hanya satu penjual yang ada di sana. Ya, yang diperjualkan atau produk apa yang diperjualkan oleh satu perusahaan tersebut. Contohnya, ya kereta api berarti apa yang diperjualkan adalah tiket. Hanya satu produk. Berarti kita tidak bisa beli ke tiket yang lain kan? Kita mau kereta api ya pasti belinya tiket itu. Nah, contoh lagi misalnya kita mau beli bensin nih, kita tidak mungkin beli bensin ke yang lain, gitu kan? Pasti kita adalah sumbernya dari Pertamina, gitu kan? Dari pom bensin tersebut. Tidak ada pengganti barang tersebut, gitu kan? Menggantikan barang supaya kita terpenuhi kebutuhannya. Tidak akan terganti. Hanya satu perusahaan yang menjual bensin. Pertamina saja yang menjual bensin. Nah, itu adalah monopoli. Selain itu cirinya apa lagi? Iya, banyak. Terus apa lagi? Produk untuk pasar monopoli tidak mempunyai barang pengganti atau substitusi yang tepat. Terus apa lagi? Ada jabatan yang masuk ke dalam pasar. Nah itu dalam pasar ada apa namanya ciri-ciri daripada pasar monopoli. Oke, sekarang kita menyimpulkan hasil diskusi tadi. Ya, silakan kalian menyimpulkan hasil diskusi tadi 3 orang saja untuk membawa hasil daripada diskusinya dan menyimpulkan, tulis di papan tulis. Oke, silakan dibawa hasilnya, ditempelkan di papan tulis. Yuk, untuk menyimpulkan tentang ada peran pasar di sini sudah disimpulkan. Peran pasar ada berbagai jenis bentuk daripada pasar. Ada pasar persaingan sempurna, ada pasar persaingan tidak sempurna. Ya, silakan ditulis hasilnya, ditempelkan. Pasar persaingan sempurna. Ya, kesimpulan kita simpulkan. Waktunya
Semuanya kita diskusi, kesimpulan dari materi ini. Kita tadi membahas mengenai materi peran pasar dan ya bentuk daripada pasar. Jadi kita simpulkan semuanya. Kita simpulkan, ya. Ya salah satu aja maksudnya yang tidak semuanya, tapi salah satu maksudnya saya mau menyimpulkan tentang pasar monopoli saja nggak apa-apa. Pasar persaingan sempurna, ya, atau bentuk-bentuk daripada pasar, bentuk daripada pasar itu. Ya. Ayo. Ini hasil mereka. Semua hasilnya ditempelkan di papan tulis. Ditulis. Ya. Kesimpulan daripada dari materi kita kan materinya kan tentang bentuk pasar. Ya, bisa saja kamu menulis itu bentuk pasar itu tidak ada bentuk persaingan bentuk pasar dia persaingan sempurna dengan persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna dengan pasar tidak persaingan. Pasar tidak sempurna. Ya. Ya, dipercepat waktunya. Masih banyak. Satu aja boleh. Enggak satu aja. Ya, tekan. Mana hasil itunya ditempelkan? Ditempelkan. Tempel lagi. Tempel di papan tulis sebelah sini boleh. Lagi yang lain tempelkan hasil diskusinya. Ya, yang lain kumpulkan. Hasilnya kita kumpulkan. Biar menunggu kesimpulan. Satu lagi.
Oke ya, ini hasil kesimpulan dari materi peran daripada pasar dan bentuk-bentuk daripada pasar, ya. Nah, bentuk pasar itu ada berapa tadi? Ada bentuk pasar ada berapa dari persaingan tidak sempurna? Ada pasar monopoli, dan monopolistik. Bentuk pasar dari pasar persaingan tidak sempurna. Nah, kalau pasar persaingan sempurna, ada pasar persaingan tidak sempurna, itu adalah jenis daripada pasar selain kita bahas dari pasar berdasarkan wujudnya, gitu, seperti itu. Ada pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Ya. Monopolistik, oligopoli dan monopoli itu termasuk ke dalam pasar persaingan tidak sempurna. Ya, oke, ini silakan dibaca nanti ya. Oke, untuk mengecek tujuan pembelajaran hari ini apakah tersampaikan atau tidak, mohon diisi. Ya, diisi, mohon diisi. Ada pilihan ganda di sini. Yes. Soalnya boleh di situ jawaban langsung di situ nama, dikasih nama. Boleh di sini aja situ nama namanya tulis namanya pertanyaan yang sudah disampaikan tadi.
Materi yang berikutnya ya mungkin tentang lembaga keuangan ya, silakan kalian membaca di rumah, nanti ketemu minggu depan. Sebelum kita tutup silakan kalian untuk berdoa. Duduk siap. Siap. Duduk. Siap. Islam adanya baca doa dimulai. Ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.